Happy good students. How are you today? I'm feeling great today. I'm great. And I'm going to meet you here because there are something useful for you. Okay? Sit down please. Sit down. Ada yang hadir? Okay, in English, affiliation today. Dalam bahasa Inggris, affiliation today. Ada yang tidak hadir? Okay, semuanya hadir ya. All present sir, dan all present sir. Semua hadir Pak. Okay, but it's enough for today. It's enough for the opening, and now we are going to praise the Lord. Yeah, before we go on to our English class this afternoon. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu untuk memuji Tuhan. Siswa saya minta untuk berdoa. Bapak dan teman-teman, marilah kita siapkan hati berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala cinta dan kasih-Mu, atas segala berkat dan perlindungan-Mu pada malam tadi hingga siang hari ini. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami ingin melaksanakan aktivitas kami. Semoga sudi kiranya Engkau selalu mendukung dan membimbing kami sehingga aktivitas kami nanti berjalan dengan lancar. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Baik, anak-anak sekalian, peserta didik yang saya cintai dan yang saya kasihi. Pada sore hari ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan topik, ya ada topik pembelajaran kita hari ini. Ya, topik pembelajaran kita yaitu daily setelah kamu mengetahui topik pembelajaran kita, kamu harus tahu apa tujuan dari mempelajari topik ini. Tujuan dari mempelajari topik ini yaitu peserta didik dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris, ya, untuk mengungkapkan aktivitas terkait daily routine ini. Terkait aktivitas rutin, ya, terkait aktivitas rutin. Ini yang harus kamu perhatikan. Tujuan pembelajaran baik, itu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah selesai pelajaran nanti tentang daily routine ini, kamu diharapkan untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Terakhirnya nanti kamu harus bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Apa yang dibicarakan yaitu semua yang berkaitan dengan daily routine. Baik, daily routine ini dalam bahasa Indonesia yaitu kegiatan
yang biasa dilakukan. Ya, itu menurut saya. Tetapi saya tidak tahu bagaimana menurut kalian. Baik, siapa yang tahu tentang apa nih? Kira-kira apa saja yang berkaitan dari daily routine? Daily routine itu artinya kegiatannya sehari-hari yang biasa dilakukan. Oke, baik. Siapa yang punya pemikiran lain tentang daily routine? Yang terkait dengan kegiatan sehari-hari. Kegiatan yang mana yang berkaitan dengan daily routine? Ya, baik. Firlan dengan temannya Lydia dulu. Misalnya bangun pagi. Bangun pagi. Baik, siapa lagi? Sarapan pagi. Sarapan, ya, sarapan pagi. Apa lagi? Coba koyo. Hah? Mandi pagi, ya mandi. 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 Ya, coba panu. Cuci muka, ya, cuci muka. Siapa lagi? Cika. Ganti pakaian, berpakaian, ya. Berpakaian. Banyak yang angkat tangannya, bingung juga saya. Coba ini. Hah? Sikat gigi yang biasa dilakukan. Baik, setelah melihat contoh ini, yang pasti semuanya sudah tahu, ya, kegiatan rutin ini. Mengapa disebut rutin ini bangun pagi? Mengapa disebut rutin? Coba, siapa namanya? Kisah, ya. Karena kegiatan itu sering dilakukan dan kegiatan itu tidak pernah abadi. Setiap hari dilakukan. Baik, bagus sekali. Baik, ada yang pikirannya lain? Mengapa bangun pagi atau sarapan pagi? Sarapan pagi itu juga disebut sebagai daily routine. Pasti siap. Mengapa? Mengapa ini sarapan pagi termasuk dalam kegiatan rutin? Nah, coba Rian. Termasuk kegiatan yang tidak bisa kita lupakan. Iya, itu tidak bisa dilupakan. Setiap pagi itu pasti kita sarapan pagi. Oke, mandi, ya. Mandi itu pagi, siang dan sore. Ya, ini juga termasuk kegiatan rutin. Apa benar kamu mandi 3 kali satu hari? Berapa kali? Ya, mandi yang paling bagus itu harus 3 kali, ya, 3 kali satu hari, pagi, siang dan sore, supaya bersih. Baik, oke. Saya kira kamu sudah mengerti ini tentang daily routine. Nah, jadi di akhir pembelajaran ini, ya, akhir pembelajaran ini nanti, peserta didik harus bisa mengkomunikasikannya dalam bahasa Inggris. Bisa tidak nih? Bisa. Bisa karena kamu akan belajar lebih lanjut tentang materi ini. Untuk itu kalian akan saya persilakan untuk menonton dan menyimak dengan penuh perhatian video pembelajaran kita pada sore hari ini. Siap? Siap. Jadi nanti saya akan tayangkan videonya sambil kamu melihat dan mendengar ungkapan-ungkapan yang terkait daily routine.
kita mulai ya. English Sing-Sing. One day. Wake up. Get up. Get up. I get up at 7. Have breakfast. Have breakfast. I have breakfast. Brush my teeth. Brush my teeth. Kita dulu ya. Kita. I brush my teeth. Wash my face. Wash my face. I wash my face. Get dressed. Get dressed. I get dressed. Hurry up. Go to school. Go to school. I go to school. Take classes. Take classes. I take classes at school. Have lunch. Have lunch. I have lunch at the cafeteria. Play with friends. Play with friends. I play with my friends. Come home. I come home. Come home. Do my homework. Do my homework. I do my homework. Have dinner. Have dinner. I have dinner. Take a shower. Take a shower. I take a shower. Go to bed. Go to bed. I go to bed. Good. Baik. Peserta didik sekalian, kamu sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jadi kamu tadi mendengar ucapannya dan melihat apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat. Sekali lagi kita perhatikan, perhatikan dan kamu mencatat. Kalau yang ini dia sedang apa? Sedang tidur. Dan sekarang apa bahasa Inggrisnya? Kita lihat satu persatu, Kita lihat satu persatu. Coba ya. Kita saksikan lagi. Sekali lagi. My day. Coba kita lihat. My day. My day itu apa kalau dalam bahasa Iya, mantap. Ya, tepuk tangan dulu. Berikut kita perhatikan bagaimana cara penulisan dari My Day. Tadi kamu harus perhatikan hanya dengan
melihat, ya. Karena melihat itu adalah apa? Proses untuk menerima sesuatu informasi yang diperoleh melalui mata. Mendengar juga, mendengar itu adalah proses untuk menerima informasi dengan cara mendengar. Setelah dilihat dengan mata, tadi tulisannya yang harus kita perhatikan, misalnya dalam bahasa Inggris, kata dalam bahasa Inggris kita harus lihat dengan mata. Terus kita mendengar bagaimana ucapannya, itu penting. Jangan membandingkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Itu akan membuat kamu punya pemahaman itu lama. Misalnya MY, itu kalau kamu kembali ke bahasa Indonesia, cara berpikirnya, maka kamu pasti tidak membacanya main. Kamu membaca MY. Karena itu supaya kamu bisa paham cara bacanya hanya dengan melihat tulisannya, kumpulan-kumpulan hurufnya, dan bagaimana cara pengucapannya. Itu cara belajar bahasa Inggris. Ada dua cara, ya, dengan melihat dan mendengar. Melihat apa? Melihat tulisan. Melihat itu adalah usaha untuk memahami atau menangkap sesuatu. Kemudian mendengar itu juga proses untuk memahami apa yang kamu lihat dengan mata. Baik, lanjut. Wake up! Get up! Coba dia bilang, dia bangun tuh, kamu lihat dia bangun dari tidurnya. Bahasa Inggrisnya apa? Get Ya, kamu sudah dengar get up. Coba sekali lagi get up. Intonasinya tadi get up. Coba get up. Jangan get up. Yang intonasi atau tekanan kata itu harus diperhatikan dan didengar dengan cermat. Beda bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Get up. Coba perhatikan berikut. Coba itu nih. I get up at 7. I get up at 7. Kamu tahu tulisan dari I? Kalau get up itu kamu sudah lihat, bagaimana tulisan I? Ya, I besar, ya. Kamu ini sudah punya pengetahuan dasar bahasa Inggris. Di SD pernah dapat ini bahasa Inggris? Tetapi sudah pernah didapat pada pelajaran sebelumnya, ya. Oke, kita lanjut. Have breakfast. Apa yang dia buat? Sarapan pagi. Ya, dia sarapan pagi. Pastinya sarapan pagi karena tadi baru Bagus. Oke, lanjut. Kamu lihat dia punya gerakannya dan dari situ kamu bisa menangkap artinya dalam bahasa Indonesia. Bagaimana dia buat dan kamu terjemahkan, kamu pahami dalam bahasa yang sudah pernah kamu dapat. Bisa tangkap ini? Bisa. Melalui gerakannya, ya. I have breakfast. Dia bilang apa tadi? Apa artinya itu? Saya sarapan pagi. Saya sarapan pagi. Brush my teeth. Brush my teeth. Terus terakhir dia bilang, iya, I brush my teeth. Jadi mendengar itu penting. Oke, apa yang dia buat dalam bahasa Indonesia? Dari mana kamu tahu? Dari gerakan
face. Wash my face. Wash my face. Wash my face. 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 Apa yang dia buat itu? Cuci bola. Okay, that's very good students. Next, berikut. I wash my face. Dia bilang apa? I wash my face. Artinya apa setelah kamu lihat perbuatannya tadi? Mencucimu. Next. Dia buka lemari. S. Get dressed. I get dressed. Dia bilang apa? Bagaimana tulisannya? Nanti kita lihat. Up. Oh, di sini tidak ada tulisannya. Go to school. Go to school. I go to school. Sambil perhatikan gerakannya dan ikuti ucapannya. Pengucapan. Take classes. Take classes. I take classes at school. Have lunch. Have lunch. I have lunch at the cafeteria. Play with friends. Play with friends. Play with friends. Internasional play with friends. Bermain dengan teman. Dia bermain, mereka main apa itu? Bola apa? Bagaimana itu kalau dia bilang saya bermain bola kaki bersama teman? Apa? Bagaimana itu? Bola kaki. Bola kaki apa bahasa Inggrisnya? Football. Siapa yang jawab sepak? Apa? Foot? Ya, football ya. Football. Bagaimana tulisannya? Siapa yang tahu tulisannya? Tulisan dari football. Ya, silakan ke papan tulis. Siapa? Football. Ya, silakan. Coba tulis itu football. Ini tulis di sekarang. Tulis football. Football artinya apa tadi? Bola kaki. Oke, let's say good students. Who is your name? Siapa nama? Mordian ya. Oke, ya. Tepuk tangan untuk bagaimana kalau dia bilang Mordian bilang saya bermain bola kaki bersama teman. Saya bermain bola kaki bersama satu orang tangan yang mau itu yang di depannya apa? Siapa namanya? Who's your name? Celil. Oke, Celil. Football ya, with my I football with my friends. Oke. Ya, itu jawabannya. Nanti baru kita bahas bersama ya. Lanjut. Yang benar dia I play with my friends. Benar mereka bermain bola kaki ya. Come home. I come home. I come home. Bukan home. Dia seperti A-nya pendek. I come home. I come home. A-nya tidak ditarik.
bebek? I come home. Saudara seperti O juga ya? I come home. Itu intonasinya yang benar ya. I come home. Coba I come home. I come home. Apa artinya itu? Siapa yang pulang ke rumah? Karena dia bilang I come home. Bagaimana kalau dia bilang kita pulang ke rumah? Kita pulang ke rumah. Ya. Kisah. Iya, we come home. We come home. Bagaimana kalau bilang begini? Dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah. Nah, coba kalau engkau pulang ke rumah, kau pulang ke rumah. Baik. Dia datang kau. Oke, baiklah, itu nanti akan dibahas lagi ya. You have homework. I do my homework. Dia buat apa? Dari mana kamu tahu bahwa dia kerja PR? Kegiatannya dia pegang berpoin dan ada buku di depannya, Berarti kamu bisa tangkap. Have dinner. Have dinner. Oke, have dinner ini apa nih? Dari mana kamu tahu bahwa dia sudah makan malam? Padahal kalau kita lihat gambar itu seperti dia siang saja. Dan dari urutan kegiatannya tadi dia pulang sekolah terus sampai di rumah mengerjakan PR, terus dia makan. Jadi have dinner itu artinya makan malam. Kalau makan siang, ya. Have lunch ya, makan siang. Kalau ada makan malam, ada sarapan, ada makan siang dan ada makan malam. Makan siang itu apa? Have lunch, coba have lunch. Have lunch itu apa? Jadi itu tulisan dari have lunch, ya. Dia boleh dibaca have lunch, ya. Kalau kamu membacanya seperti itu berarti kamu masih berpikir dalam bahasa Indonesia. I have dinner. Take a shower. I take a shower. Go to bed. Tadi dia bilang take a shower. Apa yang dia buat tadi? Take a shower itu adalah I take a shower.
ngelamun, konsentrasi. Jangan ngelamun, konsen. Siapa namanya itu yang di belakangnya April? Konsentrasi, jangan ngelamun. Matanya di sini tapi tidak buka. Harus buka supaya mulutnya terbiasa. Kamu lancar berbicara bahasa Indonesia itu karena sudah biasa mengucapkan. Bukan juga bahasa Inggris, harus ditiru. Karena cara ucap bahasa Inggris itu beda dengan bahasa Indonesia. Cara kerja mulut itu untuk mengucapkan kata bahasa Indonesia beda dengan cara kerja mulut atau alat ucap itu untuk mengucapkan bahasa Inggris. Supaya kita bisa seperti itu harus ditiru supaya mulutnya dilatih. Pertamanya kaki, kalau nanti dilatih terus menerus pasti terbiasa mulutnya. Mulut yang bergerak untuk mengucapkan kata dan ada alat-alat ucap di dalamnya. Ada lidah, gigi, ujung lidah, ya, ada apa langit-langit, ya, ada tenggorokan, ya, dan lain sebagainya. Ada apa? Ada bibir, apa? Ya, ada bibir ya, ada lidah, ujung lidah, terus ada bagian pinggir lidah itu adalah alat ucap namanya. Ya? Namanya apa? Alat ucap. Semuanya itu harus dilatih, harus digerakkan untuk menghasilkan ucapan yang benar. Dan bagaimana cara pengucapannya hanya dengan mendengar dan melihat bagaimana tulisannya. Hanya begitu ya. Cara untuk mengumpulkan kata-kata vocabulary dalam bahasa Indonesia seperti itu. Mengumpulkan kata-kata melalui melihat dan mendengar. Melihat siapa? Melihat video yang ditayangkan, juga mendengar atau melihat dulu. Sudah ya, saya kira. Atau perlu diulang? Videonya cukup dulu. Videonya cukup ya. Sekarang kita masuk ke konsep bagaimana cara membuat kalimat ini, kalimat yang kamu ucapkan. Bagaimana itu disusun. Videonya kita matikan saja, karena nanti tidak perlu diulang lagi. Kita papan dulu. One of you please help me to clean the board. Jadi tidak jangan bikin itu jangan. Bikin apa? Bisa bikin. Biar atas. Oke sudah. Baik. Sekarang bagaimana cara menyusun kalimat? Karena sebentar kamu harus berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kamu harus tahu bagaimana cara membuat kalimat. Jadi kalimat yang kamu ucapkan tadi itu adalah kalimat simple present. Kalimat apa? Simple present. Present tense artinya simple itu sederhana. Arti kata simple itu artinya apa? Sederhana. Jangan sendiri. Perhatikan. Simple itu apa artinya? Sederhana. Api. Simple artinya apa? Sederhana. Present itu artinya sekarang. Tense kalau dalam bahasa Inggris itu disebut waktu. Waktu. Apa hubungannya dengan waktu? Dengan simple present tense. Karena dalam bahasa Inggris itu waktu itu sangat penting. Waktu terjadinya sesuatu yang kita buat. Misalnya buat apa? Buat ini bangun pagi. Bangun paginya itu kapan?
Bangun pagi itu kalau yang biasa, bangun pagi yang biasa, ada juga bangun pagi kemarin. Ada juga nanti bangun pagi, besok pagi. Cara mengucapkannya dalam bahasa Inggris itu berbeda-beda tergantung dari tense atau waktu. Ini dasar yang harus kamu tahu supaya bisa menyusun kalimat. Misalnya bilang, saya bangun pagi. Tidak mungkin kamu bangun pagi, kan kamu masih ada di dalam kelas. Makanya waktunya harus dikasih tahu. Waktunya harus diucapkan pada saat kita berbicara kepada orang lain. Jadi tense itu sangat penting dalam bahasa Inggris. Nah, tense yang kamu pelajari hari ini adalah simple present tense. Waktu sekarang biasa. Waktu sekarang biasa itu apa? Ya sekarang hari ini, sekarang hari ini. Bukan sekarang sedang berlangsung, nanti lain lagi itu. Sekarang biasa namanya. Sekarang biasa. Jadi itu simple present tense ini dipakai untuk mengungkapkan semua kegiatan yang berhubungan dengan rutinitas atau kegiatan yang terus menerus dilakukan, kegiatan yang terjadi berulang-ulang, kegiatan yang terjadi berulang-ulang seperti jawaban kami tadi. Kami sudah kasih contoh, ada bangun pagi, sarapan pagi, mandi, cuci muka, ini semua dilakukan berulang-ulang, atau yang biasa dilakukan. Untuk mengungkapkan ini kita harus tahu cara mengungkapkannya. Cara mengungkapkan apa yang kamu buat itu dengan menggunakan pola atau bentuk simple present tense. Bagaimana polanya? Kita harus tahu rumus atau pola atau bentuk formula rumus kalau dalam bahasa Indonesia. Bagaimana rumusnya? Rumus itu apa? Formula atau bentuk cara menyusun kalimat. Ini yang harus kamu tahu. Sehingga kamu nanti tidak hanya menghafal orang punya ucapan, tetapi kamu sendiri bisa buat kalimat. Harus tahu di rumus atau cara menyusun kalimat tadi. Pertama itu subjek, berikut predikat, berikut objek, yang bisa juga adalah sampai objek, bisa tambah keterangan. Jadi ini rumus ini, rumus seperti kursi ada tempat duduknya, dari subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi masing-masing punya fungsi, punya tugas. Punya tugas. Baik, perhatikan dulu di sini, perhatikan. Bagaimana subjek? Itu subjek. Dalam sebuah kalimat pasti ada subjek. Ada subjek yang diucapkan, ada yang tidak diucapkan. Tetapi sekarang saya berbuat kamu untuk harus ada subjek dalam sebuah kalimat. Subjek itu adalah subjek sama dengan predikat ini adalah apa yang dibuat oleh subjek. Baik, subjek ini adalah hari,
Hari itu saya bangun hari ini hari berapa kata saya bangun tiga kata itu tidak bisa membilang pagi bangun saya nulis tidak nulis tapi harus disusun dulu kata-katanya dalam bahasa Inggris. Demikian juga bahasa Indonesia. Ada cara menyusunnya. Ini cara menyusunnya. Terus predikat itu adalah kata menunjukkan perbuatan. Atau kata kerja. Dalam bahasa Inggris disebut subjek yang subjek itu pengulang. Subjek itu adalah sasaran perbuatan. Subjek apa yang menjadi sasaran perbuatan? Subjek saya cuci apa? Cuci muka. Ada juga cuci pakaian. Ada juga cuci piring, muka, apa lagi? Pakaian, objeknya. Itu adalah objek. Objek bekerja berupa benda. Atau menaruh. Keterangan, ini keterangan. Keterangan ini adalah berhubungan dengan waktu. Waktu terjadinya suatu perbuatan. Perubahan dengan penjelasan yang di belakang. Terakhir harus bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Baik, keterangan ini adalah ada 3 keterangan yang saya bawakan tadi. Ada keterangan tindak suatu perbuatan, ada keterangan tempat, dan terakhir keterangan waktu. Hari ini kamu harus memberikan keterangan dari apa yang kamu buat dalam bentuk waktu. Waktunya itu disebutkan dengan jam. Dengan jam berapa? Jam berapa kamu bangun pagi itu dijelaskan dalam bahasa Inggris. Dan jam ini diucapkan dengan angka. Ya toh? Angka ini sudah diajarkan pada pelajaran yang kali lalu. Misalnya jam 5 pagi, apa bahasa Inggrisnya? 5 o'clock. Jam 6 pagi, 6 o'clock. Kita cuci muka, bangun paginya itu jam berapa? Itu harus diucapkan ya, pada saat kamu berkomunikasi dengan tetangga. Jadi waktunya harus disebutkan. Ini dari mulai S misalnya perhatikan ke subjeknya tidak. Subjek I yang ini. Perhatikan. Perhatikan semua dari sini. Jadi sekarang penerapan dari subjek. Bagaimana subjek ini menjadi patokan untuk menyusun kalimat. Subjeknya ada I, B, C. I-U-B-D-C. Coba. I-U-B-D-C. Ada C juga ya, C. Ada if-nya di sini. If-nya di atasnya. Terakhir dia if. Coba I-U-B-D-C. Lancar. I-U-B-D-C.
Coba I. You. You dalam bahasa Inggris itu ada dua. Ada dua ada you untuk satu orang dulu. Artinya engkau kalau dalam bahasa Indonesia. Ada juga you. Berarti kamu lebih dari satu orang. You yang kedua itu artinya banyak. You kalau satu orang you go to school. Berarti ada satu orang. You go to school. Kamu pergi ke sekolah setiap hari. You go to school every day. Kau pergi ke sekolah setiap hari. Jadi ini yang namanya subjek kan. Bagaimana posisinya dalam kalimat, dia harus berada di apa? Apa kalimat? Di S ya. I dan lain sebagainya ke bawahnya sudah kamu ucapkan tadi. Posisinya di S. Terus P predikat tadi dia dari kata kerja. Kata kerja benar. B itu adalah kata-kata yang menunjukkan perbuatan. Bangun, terus sarapan, melakukan sarapan. Terus mandi tadi dia melakukan perbuatan. Sabun. Di kamar mandi terdapat gambar video. Perhatikan Terus cuci apa? Dia melakukan gerakan atau perbuatan. Apa sasarannya? Buka, objek. Coba P-nya apa? Pakai apa? Pakai baru. I get up. Objek. Dalam kalimat ini dia tidak pakai objek, tetapi langsung ke keterangan. I get up. Keterangan harus ada. Keterangan harus ada. Keterangannya itu tadi keterangan satu, jangan dulu perilaku jangan dulu tempat. Kamu harus pakai keterangan pertama. Waktu yang dinyatakan dengan jam. Koyo. Baik, koyo ini saya ngerti ya. Engkau ke depan dulu. Kau berdiri. Atau bagaimana? Kau berdiri seperti ini. Tidak usah berdiri seperti ini. Kau berdiri dari situ. Sudah sejarah. Jangan begitu lepas. Coba kau lihat ke belakang. Ke sini. Belok begini. Kau tepuk tangan 5 kali. Kuat. Sudah. Baik. Lanjut. Kita lanjut ya. Keterangan waktu itu harus disebutkan dengan angka yang menyatakan jam. Misalnya bangun paginya jam berapa tadi? Saya bangun pagi jam 4. Itu keterangannya jam 4 ya. Bisa tangkap ini cara membuat kalimat. Nah sekarang ini sudah tahu cara buat kalimat. Bagaimana kalau mau tanya teman, engkau bangun pagi jam berapa? Bagaimana bahasa Inggris? Oke. You get up in the morning. You get up in the morning. Nah ini kalau dalam bahasa Inggris ini tidak logis namanya. Mana kata tanyanya? Ini yang harus kamu tahu juga bagaimana cara bertanya. Bertanya kepada teman. Untuk menanyakan apa yang dibuat oleh teman itu, kita menggunakan kata tanya board. Bisa juga ben.
bot ini menanyakan waktu pakai bot. Bot time. Do you get up? Jam berapa kau bangun? Kau get up. Sebentar. Time do you get up? What time do you get up in the morning? Di belakangnya tanda tanya question mark. Coba question mark. Itu tanda tanya. Jangan lupa itu kalau kalimat tanya di belakangnya harus ada tanda tanya dan intonasinya nanti. Ya, cara bacanya. What time do you get up in the morning? Coba. Semuanya ikuti. What time do you get up in the morning? Jam berapa kau bangun di pagi hari? Itu bahasa Indonesia ya. Dalam arti terjemahannya. Jawabannya ini, jawabannya dia. I get up at 4 o'clock. I get up. Ada yang bangun. Ya, yang berbaca baca. Baik, hari ini dia punya pertanyaannya. Ini pertanyaan dulu, ya. Sekarang kamu saya bagi ke dalam kelompok untuk berdiskusi tentang bagaimana cara menanyakan aktivitas rutin dari teman dan temannya menjawab. Dibuat dalam bentuk percakapan singkat. Ya, percakapan ini kalau kamu bisa bercakap-cakap itu namanya berarti kamu sudah bisa berkomunikasi. Cara menyusun kalimatnya tadi dengan menggunakan pola yang ada di papan dan materi diskusinya tadi yang sudah kamu dapat di video pembelajaran. Saya yakin kamu sudah mencatatnya tadi sampai kelompok. Baik, silakan kamu kerjakan dalam kelompok untuk mendiskusikan atau untuk mengerjakan tugas percakapannya. Tugas percakapannya. Kapan bangun pagi? Kamu tanya teman. Temanmu siapa namanya? Misalnya ini siapa nama? Fandi. Ini yang tanya. Fandi, engkau bangun jam berapa? Kalau pagi hari. Pertanyaannya seperti di papan tulis. Fandi, what time do you get up in the morning? Ya, dijawab oleh Fandi. I get up at 4 o'clock in the morning. Bisa tangkap ini? Bisa. Cara membuat percakapan. Percakapan itu adalah ada kegiatan bertanya dan menjawab. Ya, silakan kamu buat. Saya kasih waktu hanya ya 5 menit bisa. Ya, 10 menit saya kasih waktu. Kalau ada kesulitan cara mengucapkan, kalau saya sulit untuk menyusun kalimat, masih sulit belum tangkap kekerasan dalam, tanya saya. Baik, silakan saya sambil kamu mengerjakan saya menilai ya, menilai kamu apakah kamu aktif untuk mengerjakan. Baik, saya telah menilai kamu punya kerjasama di dalam kelompoknya.
Cara bertanya tadi bertanya kepada Tuhan. What time do you get up? What time do you wash your face? Your face. Sekarang sudah presentasikan hasil kerjanya. Sudah siap? Saya panggil nomor 1. Silakan mulai. Hello. Hi. My name is Perdana Pujar. You can call me Koi. Okay, let's go on. Hi Alia. Get up in the morning. Hi Chulka. I get up 5 o'clock. Hi Brian. I get up in the morning. Hi Eva. I get up 4 o'clock. Hi Koyo. You get up in the morning. Hi Apri. I get up 5 o'clock. What are you doing when you get up in the morning? Hi Alia, I get up and you? I am fine. Yes, I Hi Apri. I get up. Yes, Hello, thank you so much. Okay, let's go on. Okay, next.
the topic Jainuddin. Before that, we will introduce ourselves. My full name is Devasya Siddhisapa. You can call me Pisa. My full name is Delati Jessica. You can call me Chika. My full name is Marcelina Jenta. You can call me Cherry. My full name is Evangelis. You can call me My full name is Duduk sopan. Duduknya sopan, saudara. Woi. Adik duduknya sopan. Duduk. My name is Beatrice. You can call me Beatrice. I am from Dallas.
from Golpura. Video present our English conversation with the topic childhood. But I will get up in the morning. I get up at 5 o'clock. I can see what I knew how to rest. Hi Annie, what did you do? Hi people, I brush my teeth at 6:01. Hi Ferry, but I will pass my place. Hi Beatrice, I wash my face at 5 o'clock. Hi Eden, what time you get dressed? Hi Annie, I get dressed at 6 o'clock. Brian, aku tuh aku mata apa? Hi Ferry, what time you Hi Jeffrey, I go at 6:12 o'clock. I feel home, but I class. Hi Beatrice, I take class at 7 o'clock. Hi Freddy, what time do you have lunch? Hi Annie, I have at 11. Apri, Annie, Dengar teman-teman. Hi Annie, what time you like stress? Hi Chelsea, I fly with friends at 11:36 o'clock. Hi Chelsea, what time you come home? Hi Betty, I come home at 12. Hi Betty, what did you do during your work? Hi Vito, I go meet work at 18 o'clock. Hi Chelsea, what time you have dinner? Hi Betty, I dinner at 8. Hi Betty, what did you take a bath? Hi Vito, I take a bath at 5:06 o'clock. Hi Chelsea, what time you Hi Betty, Okay, that's very good. Before we will introduce ocean. My name is Nandari Dihanas. Hi everyone, what time you get up in the morning? Hi Lydia, I get up How about that you go to Okay, let's clap our hands.
Fadi. Halo. Hi! My name is Evgeny Sarmanko. Egan, I am from Bulawan. Hello Daddy, what time you get up in the morning? Alexa, I get up at 5-6 o'clock. Hello Andri, what time you shower and brush your teeth in the morning? Hello Dad, I was breakfast at 6:30. Halo Egan. Halo Egan. What? Silent mode. Hi Fadi. I woke at 11:30 o'clock. Hello Amel, what time you get go to school? Hello Echan, I go to school 11:50. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih ya karena menampilkan hasil diskusi kelompoknya dengan cukup bagus. Bagus ya, tetapi saya melihat ternyata ada satu kelompok yang paling bagus untuk kelompok tepuk tangan. Ya, kelompok usaha dan tepuk tangan. Perhatikan, ini kita sudah masuk ke refleksi. Saya melihat tadi ada beberapa peserta didik itu yang tidak serius di pelajaran. Seperti Wardi dengan temannya itu bicara komat kami. Ya, salah dan benar itu tergantung dari bagaimana tadi perhatian kamu pada saat pembelajaran. Itu dari saya. Sekarang bagaimana dari peserta didik sendiri tentang kegiatan pembelajaran kita ini dari awal sampai Satra kita ini sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan atau mungkin ada refleksi dari teman-teman, dari kalian semua? Saya Pak. Ya baik, Kisah, apa yang kau sampaikan tentang pembelajaran hari ini? Agar kita bisa mengetahui dan lebih memahami untuk bisa berkomunikasi dengan teman ataupun dengan orang lain dengan menggunakan bahasa Inggris. Caranya bagaimana? Dengan cara berkomunikasi dan minimal lebih baik. Ya itu tentang Inggris. Apa yang kamu pikirkan tentang proses pembelajaran hari ini? Dari awal sampai terakhir tadi, apa yang kamu rasakan? Mungkin sulit atau gampang atau senang? Gampang dan senang. Hah? Gampang dan senang. Gampang dan senang. Baik. Dengan lu apa yang temanku bilang? Senang karena mendapatkan mata-pelajaran bahasa Inggris. Senang dan Karena mendapatkan mata-pelajaran bahasa Inggris. ya. Baik, itu untuk Brian. Siapa lagi? Cika. Kesimpulannya adalah kita bisa belajar bahasa Inggris supaya kita
Ya, bagus. Silakan. Ya, yang di belakang. Siapa lupa? Amin. Amin. Ya, amin. Baik, karena cara penjelasannya bagus. Ini. Oke, ya, baik. Ada lagi? Saya Kak. Ya, siapa lagi? Sedikit. Saya bisa mengetahui. Saya bisa mengetahui. Saya bisa mengerti tentang pembelajaran bahasa Inggris dan bisa berkomunikasi dengan orang luar negeri yang menggunakan bahasa Inggris. Tadi bicara dengan orang luar negeri dan dengan teman ya. Baik, tepuk tangan untuk. Oke, baik, saya sudah cukup dengan pembelajaran kita ini dan semoga untuk pembelajaran selanjutnya harus seperti ini ya, tetap semangat. Dan saya juga senang kalau kali ada perhatian, meskipun masih ada satu teman yang tidak atau kurang konsentrasi begitu pembelajaran. Sehingga setelah kita kali seperti itu, hasilnya kurang bagus. Dan tolong dipelajari lagi materi-materi yang sudah diberikan terkait numbers yang penting. Dan juga pembelajaran hari ini harus dipelajari lagi. Simple present tense itu kamu baca sendiri, cari di internet, ya? Ya Pak. Cari di internet dan cara belajar bahasa Inggris yang lain tadi seperti video ini. Kalau bisa kamu minta bantuan orang tua untuk mendownload video pembelajaran terkait pembelajaran bahasa Inggris, ya? Ya Pak. Supaya bisa belajar sendiri di rumah. Baik, itu saja tambahan dari saya. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Saya minta satu orang yang tercinta. Dan semuanya berdiri.